Bab 361. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Lin Suehao, dokter bunga persik, berkata sambil tersenyum, "Ah Feng, itu semua berkatmu." Chu Feng dengan rendah hati berkata, meskipun Ah Feng tidak berani mengambil pujian, tetapi grup Chu memiliki prestasi seperti itu dan itu juga merupakan hasil dari semua karyawannya, jadi bagaimana Anda sebagai ketua juga ingin menunjukkannya? Lin Suehao tertawa, tentu saja, setiap karyawan akan membayar lebih banyak bonus bulan depan. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, daripada seperti ini, lebih baik mengadakan pertemuan perayaan, yang tidak hanya menunjukkan gaya grup Chu, tetapi juga memungkinkan para karyawan berkumpul. Ya, itu ide bagus. Lin Suehao bertepuk tangan. Chu Feng secara alami melakukan proyek wajah dengan baik, mengundang selebriti dari semua lapisan masyarakat, dan mengadakan jamuan perayaan akbar di Hotel Cutian. Selama jamuan makan, Lin Suehao sangat bersemangat dan bersulang dengan antusiasme yang tinggi. Kami grup Cushi dapat mencapai prestasi cemerlang, penghargaan kalian semua di sini tidak dapat dihapuskan. Di masa depan, selama kita semua bekerja sama, grup Cushi pasti akan berkembang lebih pesat. Petik 2. Suara di belakang, semua orang bertepuk tangan. Lin Suehao sangat senang melihat dukungan dari semua orang. Dia berkata, rekan-rekan, perkembangan grup Cushi di masa depan tidak dapat dipisahkan dari Anda. Untuk hari esok kita yang lebih baik dan lebih cemerlang, untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa depan, kita harus bersatu. Saya tidak ingin banyak bicara. Kalian semua telah bekerja keras. Pada pertemuan hari ini, kami semua makan dengan baik dan minum dengan baik. Jika kami mabuk, kami tidak takut. Ini adalah tempat kami untuk tinggal. Penonton tertawa dan bertepuk tangan. Untuk sementara, anggurnya berantakan. Semua karyawan mengangkat gelas mereka satu demi satu untuk bersulang untuk Lin Suehao. Lin Suehao sangat senang dan tidak bisa menahan diri untuk minum. Chu Feng sering mengangkat gelasnya untuk bersulang kepada Lin Suehao, "Tuan Lin, saya senang hari ini." "Minumlah lebih banyak." Lin Suehao sangat senang hari ini dan berkata, "Ah Feng, sama-sama, selamat datang." Sadou mengangkat gelasnya untuk bersulang dan berkata, "Tuan Lin, saya yakin grup Chu akan berkembang lebih pesat di bawah kepemimpinan Anda." "Selamat." Lin Suehao berkata sambil tersenyum bahagia, "Selama kita semua bekerja sama, saya yakin grup Cushi pasti akan menjadi yang nomor satu di industri ini." "Ya, haha, minumlah." Semua orang sangat senang. Meskipun Lin Suehao adalah anak kaya, dia tidak pernah sebahagia ini hari ini. Jadi semua orang datang untuk melamar, dan dia tidak menolak. Lin Suehao tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dan tertidur di atas meja. Chu Feng memandang Lin Suehao, yang sedang tidur. Dia bergegas menemui kengganan bayangan itu dan berkata dengan lembut, "Tuan Bayangan, telepon Baiyan, eksekutif paling cantik di grup." Bayangan itu mengangguk dan menemukan Baiyan. Dia berkata sambil tersenyum, "Dong Lin mabuk. Aku ingin kamu menyambutku dan mengirim Dong Lin ke kamar untuk beristirahat." Baiyan mengangguk dan berkata, "Karena Lin Dong mabuk, kami akan mengirimnya kembali ke kamarnya." Setelah itu, dia bangkit dan membantu Lin Suehao berdiri dengan bayangan dan pergi ke ruang tamu. Mereka datang dengan kamar deluxe. Bayangan itu membantu Lin Suehao naik ke tempat tidur dan berkata, "Baiyan, Dong Lin minum terlalu banyak malam ini. Tolong jaga dia. Ini penawarnya. Kamu bisa membantunya meminumnya nanti dan dia akan merasa lebih baik." Baiyan mengangguk. Bayangan itu datang ke pintu dan pergi. Lin Suehao mengantuk, tapi bagaimanapun juga, dia minum terlalu banyak. Anggur. Dia menggigil dan menggigil. Baiyan tidak tega melihatnya menderita, jadi dia pergi ke dispenser air dan menuangkan segelas air. Kemudian dia memegang obat penawar yang diletakkan oleh bayangan di dalam air. Ketika cuaca sedikit lebih dingin, dia membantu Lin Suehao berdiri dan memberinya makan. Lin Suehao meminum penawarnya dan melakukan pemanasan sedikit. Dia tidak lagi gemetar dan berbaring dengan tenang untuk tidur. Baiyan duduk dan memandang Lin Suehao. Dia berpikir bahwa Dong Lin masih sangat muda dan memiliki prestasi seperti itu. Ini sungguh tidak mudah. Ia berpikir bahwa pacarnya Afang masih menjadi karyawan kecil di perusahaan, dan ia bahkan belum memiliki rumah yang layak. Penampilannya lumayan, bagaimana tidak bertemu dengan pacar tampan dan emas. Untuk sesaat, Baiyan menghela nafas tentang kehidupannya yang buruk dan ketidakpuasannya terhadap kehidupan.
Namun, pada saat ini, dia melihat Lin Suihao tiba-tiba berbalik dan bangkit, yang membuat Bai Yan takut. Bai Yan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Dong Lin, kamu bangun." Namun, saat dia mengatakan ini, dia menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Mata Lin Suihao merah, seolah-olah tersumbat, tetapi pembuluh darah di dahi dan punggung tangannya pecah. Bai Yan tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Suihao. Tapi melihat matanya yang mematikan, dia begitu ketakutan hingga kulit kepalanya terasa mati rasa. Untuk sesaat, dia berbalik dan berlari, tetapi kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia melihat Lin Suihao telah bangkit dari tempat tidur dan mendatanginya selangkah demi selangkah. Bai Yan panik dan ingin berteriak, tapi karena dia terlalu takut, dia tidak bisa berteriak. Melihat Lin Suihao datang selangkah demi selangkah, dia juga bergerak selangkah demi selangkah. Tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dia berdiri dan langsung berlari ke pintu. Panik akan membuka pintu, dan kemudian menemukan bahwa pintu itu terkunci. Bai Yan terkejut. Melihat mata merah Lin Suihao, dia sepertinya memakan dirinya sendiri. Dia hanya bisa gemetaran. Saat ini, Lin Suihao telah datang. Bai Yan buru-buru lari dan berteriak, "Lin! Lin Dong, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Cepat bangun." Tapi melihat Lin Suihao padanya lagi, dia panik, tersandung di sofa. Lin Suihao datang setelahnya. Lin Suihao menuangkan ke arahnya seperti seekor gosok yang menerkam kelinci. Bai Yan kaget dan melempar asbak ke kepala Lin Suihao. Tiba-tiba, darah mengucur. Bai Yan sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan diri. Namun, Lin Suihao tampaknya tidak menyadari rasa sakitnya. Dia menimpa Bai Yan lagi, tapi dia mengangkat Bai Yan, seperti anak domba yang tak berdaya, berjalan ke tempat tidur dan melemparkannya ke bawah. Bai Yan sangat terkejut hingga dia bahkan mengontraksikan pupil matanya dan meringkuk di tempat tidur. Saat ini, Lin Suihao benar-benar melepas bajunya. Lin Dong, bangun, bangun, seru Bai Yan. Dalam kepanikan, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apa yang terjadi pada akhirnya. Bagaimana Dong Lin bisa menjadi tidak normal? Saat ini, bayangan dan Chu Feng sedang memantau segala sesuatu di ruangan lain. Senyuman di wajah bayangan itu menjadi semakin aneh, dan dia berkata, "Tuan kecil, ini rencana yang bagus." Chu Feng berkata sambil tersenyum dingin, "Apa ini? Permainan bagus masih tertinggal." Dua orang sangat bangga melihat apa yang terjadi di ruangan itu, senyum tak terkendali saat ini, Lin Suihao benar-benar di luar kendali. Ia merasa seolah-olah ada nyala api yang membakar sekujur tubuhnya, yang membuatnya tidak sabar dan ingin melampiaskannya. Bai Yan menatapnya dengan ngeri dan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia meninggalkan air mata sedih. Lin Suihao muncul lagi, seperti harimau lapar yang menyelamatkan domba, dan melepas mantel Bai Yan. Tubuh Bai Huahua tiba-tiba terlihat di luar. Lin Suihao memeluknya erat-erat dan menciumnya dengan liar. Bai Yan berjuang keras, tapi bagaimana dia bisa melawan kekuatan Lin Suihao? Terlebih lagi, Lin Suihao sekarang berada dalam masa nafsu. Lin Suihao mencium wajahnya, lalu menciumnya, dan tangannya menempel padanya. Tubuh Bai Yan yang lemah dan mungil menggigil di bawahnya, dan kakinya menendang-nendang tempat tidur. Tapi itu tidak membantu. Air mata kesedihan dan keluh kesah yang tak terhingga membanjiri. Pada saat berikutnya, tangan Lin Suihao mengusap pinggangnya. Tidak peduli bagaimana Bai Yan memutar tubuhnya, Lin Suihao telah menarik ikat pinggangnya dan menariknya ke bawah. Dan burung layang-layang putih yang cantik diliputi bekas warna merah di bawah cahaya. Meski indah dan mengharukan, ia juga bergetar hebat. Lin Suihao menekannya ke tempat tidur. Bai Yan menutup matanya rapat-rapat lagi, dan dua garis air mata jatuh di wajahnya. Dia merasa putus asa dan bahkan lebih tidak berdaya. Meskipun saya tahu bahwa ketua dewan itu berkulit emas dan tampan, saya tetap merasa malu karena tidak bersedia diperkosa dalam keadaan seperti itu. Untuk sesaat, dia merasa seperti boneka, sedang dipermainkan, tetapi dia tidak bisa menahannya. Saat ini, Lin Suihao telah menanggalkan mantelnya. Dia memiliki keluhan yang tak terbatas, dan air mata kesakitan, hanya mati-matian untuk melindungi inci terakhir dari tempat rahasia mereka. Namun, tangan Lin Suihao begitu kuat sehingga tangannya yang lemah direnggut habis-habisan oleh Lin Suihao. Saat berikutnya, Lin Suihao menarik celana dalamnya dan menurunkannya. Bai Yan tiba-tiba tidak ingin melawan,
berpikir bahwa dia tahu tidak ada gunanya melawan lagi, tapi matanya kosong dan bingung. Dia berbaring di sana seperti ikan mati, tidak bergerak. Bayangan itu memandang semua ini dengan bangga dan berkata dengan penuh semangat, "Saya pernah menonton film sebelumnya, tapi saya belum pernah melihat film yang begitu sengit." Chu Feng melihat Bai Yan terbaring di sana, seolah putus asa. Dia bergerak di dalam hatinya, seolah-olah jejak kasih sayang telah tumbuh. Pada saat ini, bayangan itu dengan dingin berkata, hanya dengan cara ini kita dapat membuat Lin Huan berada di tanah malapetaka dan tidak pernah berhati lembut. Angin sepoi-sepoi Chu mendengar pidatonya, penglihatannya kembali menjadi Shen Leng yang tak tertandingi, dengan kejam berkata, "Lin Huan, inilah akhir yang bertarung denganku." Bayangan itu tersenyum dan berkata, "Tuan muda, video ini sungguh luar biasa." Senyum Chu Feng di sudut mulutnya menjadi semakin aneh, berkata, "Itu tidak bagus, bagaimana kamu bisa mengendalikan Lin Suihao?" Lin Suihao sepertinya tidak tahu apa yang dia lakukan sama sekali. Efek obatnya membuatnya mendambakannya. Tongkat raksasa di pahanya berdiri tegak. Mata Lin Suihao memerah, dan seluruh tubuhnya tampak merah. Dia merobek pakaiannya berkeping-keping dan bergegas menuju burung layang-layang putih itu tanpa menghiraukan segalanya. Tubuh halus Bai Yan bergetar hebat, dan matanya berkaca-kaca. Lin Suihao tampak seperti orang gila, menekan tubuh Bai Yan dengan erat, mencium wajahnya dengan sembarangan, dan meraih puncak gelombang penuh Bai Yan dengan kedua tangan. Karena kekuatan tangan Lin Suihao sangat kuat, Bai Yan sangat kesakitan dan tidak bisa menahan tangisnya. Lin Suihao tampaknya merindukan sesuatu dari kejauhan, mengangkat tongkat raksasa dan menatap kemana-mana. Kaki ramping Bai Yan tersambung erat dan diayunkan. Lin Suihao jelas khawatir. Dia mematahkan kaki Bai Yan dengan kedua tangannya, lalu mengangkat tongkatnya. Karena rasa sakit dan ketegangan, titik akupuntur bunga Bai Yan belum mengeluarkan lendir pelumas. Namun, Lin Suihao dalam hiruk-pikuk, terlepas dari 3721 miliknya, memegang tongkat raksasa untuk mendorongnya. Perasaan yang sangat kering, biarkan Bai Yan merasa sangat sakit, tapi Lin Suihao malah putus asa untuk mengatasinya. Bai Yan menangis kesakitan. Dia tidak berjuang lagi. Sebaliknya, dia menatap langit-langit dengan mata kosong. Saya diperkosa seperti ini. Saya diperkosa seperti ini oleh seorang pemabuk. Sepertinya hanya ada satu kalimat tersisa di kesadaran Bai Yan. Lin Suihao berbaring di tubuh Bai Yan dan mendorongnya dengan kuat. Dia tampaknya mendapatkan sedikit perasaan bahagia. Mau tidak mau keluar masuk lubang bunga burung layang-layang putih yang berwarna merah jambu dan lembut. Dampak terus-menerus dari burung layang-layang putih menstimulasi tubuh manusia primitif, dan mau tidak mau ia mengeluarkan banyak lendir. Untuk sesaat, ia mengerang keras. Lin Suihao seperti anjing gila, menggigit Bai Yan, dan berdiri di pinggangnya, menggedor-gedor gua Bai Yan, yang membuat hati Bai Yan terjalin dengan keluhan, rasa sakit, dan kesenangan primitif. Setelah meminum afrodisiak, Lin Suihao menjadi semakin kuat. Ia menginjak-injak burung layang-layang putih berulang-ulang hingga ia tidak kuat lagi menginjak-injak burung layang-layang putih. Lin Suihao akhirnya mengaum dan menyemprotkannya. Setelah menyemprot, Lin Suihao sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan akhirnya tertidur di tempat tidur. Burung layang-layang putih terengah-engah, bangkit dari tempat tidur, meringkuk di tempat tidur, menggigil. Mata putih terbuka sepasang mata menatap Lin Suihao, hati penuh dengan kebencian penuh ini. Memang benar wanita baik-baik diperkosa tanpa alasan. Lagi pula dia tidak tahan. Tapi jika aku menelannya dengan sabar, bagaimana aku bisa menelannya? Suasana hati Bai Yan sangat rumit. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, pintu yang terkunci terbuka. Bai Yan terkejut dan melihat dua orang masuk dari pintu. Kedua orang ini adalah Chu Feng dan Shadow yang telah menyamar dan berubah. Bai Yan terkejut dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Chu Fengyin tersenyum dan berkata, "Yang ingin kami lakukan tentu saja adalah melihat kamu berbuat baik." Aku terpaksa, Feng, tolong bantu aku, tolong bantu aku." Bai Yan terdiam sesaat. "Selama kamu mendengarkanku, aku akan membantumu." Chu Feng tersenyum tidak tulus. Saya mendengarkan." Bai Yan mengangguk seolah dia telah menangkap sedotan. Chu Feng mengangguk puas dan berkata, "Oke, bagaimana kamu akan membalas dendam pada Lin Suihao?" Saya akan menuntut dia atas pemerkosaan,
saya akan memenjarakannya. Kata Bai Yan sambil menggigit giginya. Dokter warna bunga persik, haha. Chu Feng tertawa, apakah kamu pikir kamu bisa menang jika kamu menuntut dia karena pemerkosaan? Dia mengku, itu benar, bagaimana aku bisa menuntutmu? Bai Yan berkata dengan heran. Bagaimana jika Lin Suihao tidak mengakuinya? Bagaimana jika Lin Suihao mengatakan bahwa kamu merayunya ketika dia sedang mabuk? Ini, Bai Yan terdiam sesaat. Terlebih lagi, begitu kamu menuntutnya, hal itu akan terungkap. Apa pendapat keluargamu tentangmu? Apakah pacarmu akan menginginkanmu? Dan bagaimana kamu akan hidup? Pernahkah kamu memikirkannya? Kata Chu Feng berat. Apakah aku akan dihina olehnya sesuka hati? Bai Yan begitu tersesat hingga air mata kembali keluar dari matanya. Chu Fengyin berkata, selama kamu mengikuti apa yang aku katakan, aku berjanji akan membiarkanmu melihat Lin Suihao mendapatkan hukumannya. Bai Yan tidak bisa menahan anggukan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Chu Feng mengeluarkan kamera video, membukanya dan melemparkannya ke Bai Yan. Bai Yan mengambilnya untuk melihatnya, dan tiba-tiba menjadi konyol. Kamera dengan jelas merekam seluruh proses pemerkosaan Lin Suihao, dan tangannya mulai gemetar. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Seperti yang kamu lihat, ini adalah bukti kejahatan Lin Suihao. Kalau begitu aku bisa menuntutnya dengan ini, dan tetap mengandalkan sikap diamnya. Bai Yan tidak bisa menahan kegembiraannya. Apakah kamu akan menghancurkan kepolosanmu, atau kamu ingin membalas dendam dengannya tanpa menyakiti apapun? Lin Suihao menekankan dengan tegas. Bai Yan ragu-ragu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ambil ini dan mengancamnya. Dengan ini, Anda tidak hanya bisa meminta uang kepadanya, tetapi juga membiarkan dia melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Chu Fengyin mengukur tanah sambil tersenyum. Ini, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya. Bai Yan samar-samar merasa bahwa itu tidak benar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan nada yang tidak benar, panik. Haha, jika kamu tidak melakukannya, aku akan memasang video ini di internet untuk melihat apakah Bai Yan akan menjadi terkenal dalam semalam, haha. Kamu, bibir Bai Yan bergetar, tidak bisakah kamu melakukan itu? Selama kamu bekerja sama dengan kami, aku tidak hanya akan membantumu membalas dendam pada Lin Suihao, tetapi juga membiarkanmu mendapatkan kejutan yang tidak terduga, tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berkata, tetapi jika kamu tidak bekerja sama, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya sendiri. Bai Yan ragu-ragu, tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia telah terlibat dalam konspirasi besar, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Begitu kekuatan Lin Suihao habis, dia akan bangun. Apa yang harus dia lakukan? Aku tidak perlu mengajarimu. Chu Feng tertawa sangat jahat seperti iblis yang mengerikan. Bai Yan mau tidak mau berperang dingin dan sedikit mengangguk. Itu benar. Chu Feng tertawa terbahak-bahak, lalu memimpin untuk keluar. Bayangan itu mengikuti dari dekat. Tuan kecil, kamu tidak memberitahu Bai Yan apa yang harus dilakukan. Bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Tanya bayangan itu dengan heran. Chu Feng berkata sambil tersenyum, Bai Yan lulus dari Departemen Hukum. Tentu saja, dia tahu apa yang harus dilakukan. Selama Lin Suihao berada di bawah kendalinya, bukankah sangat mudah bagi kita untuk melakukan apapun di masa depan? Hehe, begitu. Shadow Yin mengukur dan tersenyum, awalnya tuan kecil ingin menguji efek dari tindakan ini. Tentu saja, kita tidak bisa mencapai tujuan kita dengan berhasrat untuk sukses dengan cepat dan mendapatkan keuntungan instan. Hanya jika semuanya dilakukan selangkah demi selangkah kita bisa mendapatkan hasil yang tidak terduga. Mereka keluar ruangan dengan penuh kepuasan dan kegembiraan. Bai Yan memandang Lin Suihao dengan dingin. Merupakan hal yang sangat dibenci bahwa dia diperkosa olehnya, tetapi memikirkan plot yang akan dia ikuti selanjutnya adalah hal yang sangat buruk. Tetapi jika dia tidak melakukannya, dia takut reputasinya akan hilang. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Jadi saya tidak punya pilihan. Lin Suihao berbalik dan tiba-tiba merasa sakit kepala dan haus. Dia mau tidak mau bangun dan mencari air kemana-mana. Saat ini, Bai Yan tertegun dan mengira dia telah memperkosa dirinya sendiri lagi. Dia sangat ketakutan hingga dia menggigil dan bersembunyi di sudut tempat tidur. Mengapa kamu di sini? Lin Suihao bertanya dengan heran,
Tetapi ketika Lin Suihao melihat bahwa Bai Yan dibungkus dengan spray, dan paha putihnya terlihat, dia terkejut dan menunduk pada dirinya sendiri. Lin Suihao terkejut dan dengan cepat menemukan pakaian untuk dikenakan pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Lin Suihao hanya merasa bingung. Dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi sejenak. Namun, Bai Yan mulai menangis. Dong Lin, kamu mabuk. Aku membantumu masuk. Aku tidak menyangka kamu harus melakukannya. Kamu harus. Bai Yan tidak bisa melanjutkan sejenak dan mulai terisak. Apa yang terjadi padaku? Lin Suihao sangat cemas, hanya merasakan sakit kepala ingin pecah. Kamu memaksaku melakukan itu. Bai Yan memaksakan air matanya dan mengatakannya. Apa? Lin Suihao melebarkan matanya, apa yang saya lakukan? Lin Suihao jelas tidak mau mengakui bahwa begitu hal seperti itu tersebar, ketuanya yang terkenal justru memperkosa bawahannya saat mabuk. Bukankah dia memalukan? Kamu tidak mengakuinya. Kamu memperkosaku, dan kamu tidak mengakuinya, kata Bai Yan dengan mata melotot. Apa yang harus kuakui? Aku tidak ingat apa yang kulakukan, aku tidak melakukan apapun. Mengetahui keseriusan masalah ini, Lin Suihao memutuskan untuk tidak mengakuinya. Anda, Lin Dong, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Bai Yan menangis lagi. Lin Suihao berpakaian cepat, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan dingin, saya adalah ketua dewan direksi. Saya belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya telah melihat banyak orang seperti itu, kamu. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Kamu berkata, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Bai Yan tidak menyangka bahwa tubuhnya dihina, dan dia harus menerima penghinaan dalam kepribadiannya tetapi tiba-tiba berdiri dan berkata, Lin Suihao, tolong berbicara dengan hormat. Saya jelas bukan tipe wanita yang melihat uang dengan mata terbuka. Saya terlalu malas untuk berbicara dengan Anda. Lin Suihao berkata dengan dingin bahwa dia akan pergi. Apakah Anda tidak mau bertanggung jawab kepada saya? Atas apa yang telah kamu lakukan? Bai Yan menangis dengan getir. Apa? Aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. Yah, karena kamu pelit, aku tidak sopan. Pergi ke akuntan besok untuk melunasi gajimu dan serahkan padaku. Lin Suihao berbicara dengan keras. Lin Suihao, kamu binatang buas, kamu tidak takut aku akan menuntutmu. Bai Yan tidak menyangka Lin Suihao tidak tahu malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-katanya. Pergilah dan Sue, jika kamu melakukannya, aku jamin kamu tidak akan mendapat manfaat apapun. Lin Suihao berkata dengan dingin, Anda tidak punya dasar, mengapa Anda menuntut saya? Selain itu, saya dapat menuntut Anda karena Anda melakukan hal yang tidak tahu malu itu dengan memanfaatkan kemabukan saya. Anda ingin mendapatkan keuntungan dari saya. Kamu sangat kejam. Seluruh tubuh Bai Yanqi bergetar, tiba-tiba mengangkat kamera DV untuk dilemparkan ke Lin Suihao. Anda lihat sendiri. Lin Suihao segera menyalakan kamera. Ketika dia melihatnya, dia tercengang. Saya melihat kamera mengambil gambaran yang jelas tentang keseluruhan proses pemerkosaan Bai Yan. Melihat, Lin Suihao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, mengangkat kamera dan membantingnya ke tanah. Haha, bagaimana kalau kamu merusaknya? Aku sudah menyimpan videonya. Kalau aku tidak suka, aku akan mengirimkannya ke seluruh dunia. Saat itu, aku hanya seorang wanita plop, jangan peduli reputasi apa. Tapi reputasimu sebagai ketua Lin akan hancur, haha, kata Bai Yan dingin. Kamu, seluruh tubuh Lin Sue bergetar, dan kemudian dia menyadari bahwa dia dirancang oleh burung layang-layang putih. Tuan Lin, Anda boleh tidak mengakuinya, tapi saya tidak bisa menjamin konsekuensinya. Menurut hukum, jika seorang perempuan dipaksa melakukan hubungan seks yang termasuk pemerkosaan, dia harus dihukum 10 atau 8 tahun. Haha. Bai Yan melihat penampilan malu Lin Suihao, dan bangga sejenak. Kamu, berapa banyak yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu. Lin Suihao seperti terong. Saya tidak ingin uang. Bai Yan berkata dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Lin Suihao bertanya dengan heran. Aku ingin kamu menikah denganku. Benar saja, Bai Yan memanfaatkan api untuk mengajukan permintaan seperti itu. Tidak. Bagaimana bisa? Lin Suihao jelas tidak setuju. Kamu tidak perlu berjanji begitu cepat. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Bai Yan tertawa dingin. Pegangan Lin Suihao ada di tangan Bai Yan.
Dia hampir pulang ke rumah dalam keadaan kesurupan. Meski Bai Yan lumayan, dia enggan menikah dengannya. Secara khusus, tujuan burung layang-layang putih Lin Suihao lebih dari itu. Bai Yan tidak menyangka wanita biasa akan mengajukan permintaan licik seperti itu. Untuk sesaat, dia merasa sifatnya telah berubah setelah itu. Setelah Lin Suihao pergi, Chu Feng dan bayangan datang satu demi satu. Papa, Chu Feng bertepuk tangan, Bai Yan, kamu baik-baik saja. Lin Suihao telah dipegang erat olehmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bai Yan merasa itu buruk dan bertanya dengan dingin. Hal berikutnya pasti akan lebih mengasyikkan, tetapi manfaatnya tidak akan berkurang bagimu. Chu Fengyin mengukur sambil tersenyum. Bayangan itu melemparkan kartu bank ke Bai Yan dan berkata dengan lemah, ada 500.000 yuan di dalamnya. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Berapa? 500 juta. Bai Yan berseru kaget. Tentu saja, selama Anda melakukannya sesuai dengan persyaratan kami, manfaatnya tidak akan berkurang bagi Anda di masa depan. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Bai Yan tidak menyangka bisa mendapatkan 500.000 yuan dengan mudah. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah itu kegembiraan atau penghinaan. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia hanya tidak tahu apakah itu mimpi indah atau mimpi buruk. Bayangan itu pergi menemui Sirius dan mengungkapkan kemajuan saat ini kepadanya. Sirius tertawa, oke, selama kamu mengendalikan Lin Suihao, segalanya akan lebih mudah di masa depan. Ya, kita tunggu saja permainan bagus selanjutnya. Bayangan itu juga tersenyum dingin. Itulah garis depan. Sirius yang kagum berkata, lihat kerjasama kita. Lin Huan meninggal, kotanya terbagi menjadi dua, naga hijau akan dan Sirius membantu masing-masing setengahnya. Itu wajar. Bayangan itu tertawa. Baiklah, aku akan menunggu hari itu. Kata Sirius dengan berat. Ini tidak akan terlambat. Begitu suara bayangan itu jatuh, ia melayang menjauh. Lin Huan, yang tergabung dalam aliansi, mengatur Wukuan untuk mengunjungi berita tentang bayangan dan lainnya, tetapi setelah beberapa hari, dia masih tidak menemukan apapun. Lin Huan tidak bisa duduk diam dan segera mengadakan pertemuan puncak. Lin Huan melihat bahwa semua orang telah tiba, dan memimpin dengan mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, kami telah waspada terhadap kejahatan yang tersisa dari klub King Long dan aksi Liga 7 pembunuh, tetapi dalam beberapa hari, masih belum ada kabar. Mari kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Burung gagak itu berdeham dan berkata, menurutku kita tidak bisa takut dengan Liga 7 pembunuh dan klub naga hijau. Tidak bisakah kita menunggu satu hari jika mereka tidak bertindak? Lin Huan mengangguk dan berkata, gagak, itu benar. Jika kita melihat ke depan dan ke belakang, maka rencana penyerangan kota G akan tertunda. Zhong Zheng mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, meskipun itu benar, klub naga hijau dan aliansi 7 pembunuh harus waspada. Jika kita memulai operasi kita, rencana mereka akan dilaksanakan. Saya khawatir kita tidak hanya akan memprovokasi geng Tianjian, tetapi juga diserang oleh mereka. Saya khawatir sulit untuk menghadapinya. Wukuan menatap Lin Huan dan berkata, Saudara Huan, apa yang dikatakan Saudara Zhong sangat masuk akal. Bayangan ini dan cara Chu Feng kejam. Sekarang mereka memiliki aliansi 7 pembunuhan. Sebaiknya kita menunggu. Sedikit khawatir, dia tahu apa yang mereka katakan itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, jika kamu tidak menyingkirkan bayangan dan angin Chu suatu hari nanti, itu akan menjadi bahaya tersembunyi suatu hari nanti, jadi kita akan berhenti dan membersihkan tumornya terlebih dahulu. Kerumunan itu mengangguk. Lin Suihao pulang ke rumah dalam keadaan kesurupan dan memikirkan dengan hati-hati tentang Bai Yan, seorang karyawan biasa, yang memiliki gagasan seperti itu. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Sesampainya di rumah, dia tidak makan apapun, jadi dia jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Lin Suihao sedang dalam suasana hati yang tinggi akhir-akhir ini. Hari ini, dia sangat tertekan, yang membuat Lin merasa sangat bingung. Dia mau tidak mau pergi ke kamar putranya dan bertanya, Suihao, ada apa denganmu hari ini? Bukankah pekerjaanmu berjalan dengan baik? Jangan tanya, biarkan aku diam. Pemerkosaan terhadap bawahan wanita, bagaimana mengatakannya bukanlah hal yang sangat mulia. Lin Suihao tidak marah untuk mengatakannya. Nyonya Lin menutup pintu dan kembali, tetapi semakin dia memikirkannya, dia merasa semakin salah. Saya pikir meskipun putranya telah menjalankan perusahaan akhir-akhir ini,
Ini adalah pertama kalinya dia memanipulasi perusahaan grup sebesar itu, jadi ada beberapa hal yang pasti akan menemui kesulitan. Setelah memikirkan semua ini, Nyonya Lin memutuskan untuk membantu putranya, Lin Suehao, membuat rencana, jadi dia masuk lagi. Suehao, jika kamu menemui kesulitan dalam pekerjaanmu, bicaralah dengan ibumu, dan ibunya dapat memberimu nasihat. Nyonya Lin bertanya dengan penuh kasih. Tidak ada, Ma, jangan bertanya lagi. Lin Suehao jelas tidak ingin menyebutkan hal itu. Apa yang membuatmu begitu sengsara? Nyonya Lin bingung. Tidak ada, aku sudah dewasa. Bu, biarkan aku menangani beberapa hal sendiri. Lin Suehao berbalik dan melakukannya. Di hadapanku, kamu akan selalu menjadi anakku. Tentu saja aku peduli dengan apapun. Nyonya Lin memikirkan penampilan putranya akhir-akhir ini, yang membuatnya sangat bahagia. Tentu saja, dia tidak ingin putranya mengalami kemunduran apapun. Yah, baiklah, aku bosan. Aku akan keluar jalan-jalan. Lin Suehao kesal dengan Nyonya Lin dan keluar dengan pakaiannya. Kamu laki-laki. Lin Fu menghentakkan kakinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melihat Lin Suehao keluar dari pintu dan menghela nafas panjang. Anak ini telah tumbuh dewasa dan menjadi semakin tidak patuh. Lin Suehao langsung menuju ke grup Cushi dan naik ke atas untuk memasuki kantor ketua. Namun tidak lama setelah Fang masuk, ada ketukan di pintu. Lin Suehao tidak bisa menahan amarahnya, di mana ini tidak mungkin murni, dan berkata dengan dingin, siapa? Saat ini, pintu telah dibuka. Lin Suehao melihat bahwa Bai Yan lah yang tidak ingin dia lihat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit dan pergi. Dia berkata dengan dingin, aku belum memikirkan permintaanmu. Jangan ganggu aku lagi. Apakah kamu begitu tidak senang melihatku? Bai Yan cemberut dan berkata dengan genit. Bagaimana menurutmu? Jangan ganggu aku jika tidak ada urusan di masa depan. Lin Suehao jelas tidak terlalu menyukai Bai Yan. Tapi aku sudah menjadi milikmu. Bai Yan terus merengek. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Suehao memicingkan mata ke arah Bai Yan dan berkata, kamu terlihat baik. Kenapa kamu tidak begitu malu? Mengapa kamu mengatakan itu padaku? Bai Yan berkata dengan dingin. Jangan lupa bahwa aku diperkosa olehmu. Jangan makan kering dan lap bersih, tepuk saja pantatmu dan pergi. Sebanyak yang kamu mau, tanyakan saja. Selama kamu membuka mulut, aku akan memuaskanmu. Mulai saat itu, kita akan putus dan melepaskannya. Lin Suehao berdiri dan menatap mata Bai Yan. Tidak, bagaimana bisa semudah itu? Bai Yan berkata, jika kamu memperkosaku, kamu harus menikah denganku. Bai Yan sebenarnya melangkah maju dan membuat Lin Suehao mundur sedikit. Bai Yan menatap Lin Suehao dan melihat penampilannya yang malu. Dia merasa bangga. Ah Feng benar, balas dendam seperti ini lebih menyenangkan daripada mengirimnya ke penjara. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Suehao ditakuti oleh Bai Yan. Bai Yan memandang Lin Suehao, tapi hatinya sedikit berdebar. Lin Suehao layak dilahirkan di keluarga bangsawan. Dia tidak hanya luar biasa dalam temperamennya, tetapi juga tampan. Dibandingkan dengan pacarnya Afang, dia tidak pernah sebaik ini. Manusia juga binatang yang aneh. Begitu mereka memiliki sesuatu, mereka akan menjadi semakin rakus. Sifat Yan Putih ini tidak terkecuali, melihat wajah Lin Suehao seperti batu giok mahkota, tanpa diduga teringat malam itu dengan situasi pemerkosaannya. Saat itu, dia begitu kuat dan berkuasa hingga dia hampir putus. Memikirkan hal itu, Bai Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak merintih dan jatuh ke pelukan Lin Suehao. Lin Suehao dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata dengan ngeri, kamu tidak ingin mengancamku, bukan? Bai Yan bergerak maju sedikit lagi dan berkata dengan suara manis, kali ini saya sukarela. Tidak tahu malu, Lin Suehao mendorong Bai Yan dan mengaum dengan dingin. Bai Yan jatuh ke tanah, menatap Lin Suehao dengan dingin dan berkata, pria seperti apa yang kamu tunjukkan sekarang? Bai Yan, keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Lin Suehao meraung dengan dingin. Saya kira tidak demikian. Bai Yan berdiri, berpikir bahwa karena dia telah dirusak olehnya, dia tidak peduli tentang apapun. Dia melompat ke pelukan Lin Suehao lagi, mengangkat kepala Lin Suehao dan menciumnya. Lin Suehao ingin mendorongnya, tetapi nefrite yang begitu hangat dan harum tiba-tiba mengalir ke lengannya, menyebabkan putra keduanya mengalami ereksi. Melihat Lin Suehao tidak mendorongnya, Bai Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorongnya sedikitpun.
Dia bahkan mengulurkan tangan dan melepaskan ikatan kancing Lin Suihao dan membelai dadanya yang kuat. Meskipun Lin Suihao telah bertemu dengan banyak wanita, ini adalah pertama kalinya dia diserang oleh wanita. Dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat dan terstimulasi. Tangan Bai Yan mau tidak mau melepaskan kancing mantel Lin Suihao. Lin Suihao juga segera melepas mantelnya, lalu dia dan Bai Yan mau berkumpul. Tangan halus Bai Yan terus-menerus menggosok punggung Lin Suihao. Lalu dia menjelajahi selangkangan Lin Suihao dan memegang tongkat panas di tangannya. Lin Suihao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia menggosok Bai Yan dengan kedua tangannya, meraih puncak gelombang sempurna di tangannya dan meremasnya. Bai Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Keduanya mau tidak mau saling merindukan, saling menggemeretakkan tubuh. Bai Yan tidak menyangka dia bisa menjadi aktris terlepas dari rasa malunya, tapi dalam hal ini, dia harus membuat keputusan. Lin Suihao sepertinya lupa bahwa Bai Yan masih memegang pegangannya di tangannya. Dia hanya ingin meluluhkannya. Bai Yan mencium telinga Lin Suihao dan mencium pinggang Lin Suihao, yang membuat Lin Suihao terasa lembab dan menggairahkan. Pada saat ini, Bai Yan melepas celana Lin Suihao dan mengeluarkan tongkatnya. Itu sangat besar, Bai Yan berkata dari lubuk hatinya. Kemudian, Bai Yan berjongkok di tanah dan memakan tongkat itu dengan sangat. Hati-hati, tongkat raksasa inilah yang memaksa masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Bai Yan berpikir dalam-dalam, tetapi pada saat yang sama, dia memakan tongkat Lin Suihao dengan senang hati. Lin Suihao merasakan rangsangan asteris-asteris dan berteriak. Bai Yan merasa tongkat raksasa Lin Suihao menjadi semakin bengkak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya di mulutnya dan memasukkannya langsung ke tenggorokannya. Lin Suihao menekan kepala Bai Yan dan masuk dan keluar. Dengan datangnya arus, Lin Suihao tiba-tiba menyemprot dan menyemprotkan bubur ke wajah Bai Yan. Bai Yan mengambil Qiongjiang dengan ujung jarinya dan memakannya di mulutnya. Lin Suihao sangat senang dengan penampilannya yang menawan. Bai Yan mengangkat tangannya untuk membantu Lin Suihao mengaturnya. Setelah beberapa saat, tongkat Lin Suihao kembali tegak dan menjadi semakin kuat. Luar biasa, belum pernah semenyenangkan ini, Lin Suihao berkata dengan tulus. Mana yang lebih nikmat daripada memperkosaku? Bai Yan berkata sambil tersenyum. Lin Suihao tercengang. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Bai Yan, tapi Bai Yan tidak menunggu dia menjawab. Dia telah memasukkan tongkat Lin Suihao ke dalam mulutnya lagi. Lin Suihao tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dokter warna bunga persik, memandang Bai Yan, seperti anak kucing, memakan tongkat raksasanya sepanjang waktu, perbaikannya tersebar di punggung batu gioknya, yang sangat indah. Tentu saja lebih menyenangkan, kata Lin Suihao. Bai Yan berdiri dengan lembut dan berdiri di depan Lin Suihao seolah-olah tidak ada orang lain. Lin Suihao gila, puncak kembar montok Bai Yan berdiri tegak. Perutnya yang rata dan pinggangnya yang ramping menunjukkan keindahan yang utuh. Secara khusus, Bai Yan dengan lembut melepas celana dalamnya di sepanjang kakinya yang cerah dan bersih. Lin Suihao tidak tahan lagi. Dia memegang Bai Yan di pelukannya, lalu mengangkat asteris-asteris ramping Bai Yan dan menjelajahi pangkal kaki Bai Yan dengan tongkat raksasa. Bai Yan menempel erat ke tubuh Lin Suihao, dan puncak gelombang lembut ditekan menjadi massa yang menyusut. Tanpa diduga, dia mengulurkan tangan dan memegang tongkat Lin Suihao yang sibuk, dan mencapai lembah bunga miliknya yang mengalir. Lin Suihao tiba-tiba berusaha keras dan masuk lebih dalam. Sejenak, dia terbungkus oleh ribuan tentakel basah. Tapi Lin Suihao merasa seolah dia akan terbang ke langit. Perasaan mati dan keabadian membuatnya keluar masuk dengan tangan melingkari pinggang Bai Yan. Bai Yan tidak bisa menahan erangan gembira, mengibaskan rambutnya dengan kasar, dan menerima dampak Lin Suihao lagi dan lagi. Karena Lin Suihao menembak sekali, dia menjadi sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk membalikkan burung layang-layang putih itu. Melihat pantatnya yang seputih salju dan perbukitan yang mengalir, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang pantatnya yang seputih salju lagi. Setiap benturan, sepertinya mampu berdampak hingga titik terendah. Bai Yan mau tidak mau dengan senang hati memutar pantat putihnya sambil mengerang. Ternyata menyontek adalah hal yang membahagiakan. Bai Yan hanya merasa dirinya semakin buruk. Untuk sesaat, dia berkata, ini sangat nyaman. Sangat nyaman, berusahalah lebih keras. Lin Suihao tampaknya telah dipanggil secara umum, menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menamparkan pantat kaya Yan putih. Untuk sesaat,
Bai Yan mau tidak mau mencapai gelombang demi gelombang asteris-asteris dan titik akupuntur bunga semakin sempit. Tapi Lin Suihao merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kesenangan yang tak terbatas, dan tongkat raksasa itu semakin membesar. Jangan berhenti, jangan berhenti. Bai Yan mengerang dan menangis. Lin Suihao memegang pantat putihnya, memasukkannya ke dalam, dan kemudian terkejut, tiba-tiba menyembur keluar. Tiba-tiba, merasakan kenikmatan yang tak ada habisnya, seperti gelombang pasang surut, biarkan Lin Suihao sangat puas duduk di sofa sambil bernapas. Burung layang-layang putih juga selembut genangan lumpur daging dan jatuh ke tanah sambil masih terengah-engah. Bai Yan berpikir bahwa berhubungan seks dengan pacarnya selama bertahun-tahun selalu suam-suam kuku, tapi hari ini dia sangat mabuk. Lin Suihao memandangi Yan putih cantik dengan bingung dan berkata, karena dia memperkosanya, karena dia bisa membuat dirinya begitu bahagia, mengapa kamu tidak menikahinya? Namun, saat mereka sedang jatuh cinta, pintu dibuka dan terdengar dua jeritan. Lin Suihao buru-buru berpakaian, hanya untuk melihat dua sekretaris kecantikannya. Asue dan Ayu menatap semua ini. Lin Suihao mengobrol sambil tersenyum, bagaimana kabarmu di sini? Asue mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kita tidak datang, kita tidak dapat melihat bahwa ketua Lin begitu mesra. Ahyu juga berkata, Suihao, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Lin Suihao mendengus dingin, siapa aku? Tolong jelaskan. Makan di mangkuk, lihat ke dalam panci. Tamat. Lin Suihao tertawa dan berkata, saya adalah ketua dewan direksi. Ada beberapa wanita yang tidak terlalu normal. Jika Anda tidak menyukainya, Anda boleh pergi. Lin Suihao kejam dan tidak tahu berterima kasih, yang mendinginkan hati Sue dan Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung dan keluar dengan wajah dingin. Lin Suihao dengan cepat menarik burung layang-layang putih itu ke atas dan berkata sambil tersenyum, burung layang-layang putih, semuanya hilang. Bai Yan memandang Lin Suihao dengan heran dan berkata, tidakkah kamu sangat membenciku? Sekarang aku tidak membencinya, karena kita sudah ditakdirkan, ayo kita berkumpul. Lin Suihao berkata sambil tersenyum kuat. Bai Yan tumbuh dengan mulut yang besar. Tanpa diduga, setelah dia diperkosa, keberuntungan datang silih berganti. Benarkah? Lin Suihao bertanya dengan serius. Aku akan melakukannya. Ketika dia benar-benar menghadapi ini masalah, Bai Yan sedang dalam suasana hati yang rumit. Bagaimanapun, dia masih menjalin hubungan dengan Fang, jadi bagaimana dia bisa menjelaskan kepadanya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dia diperkosa oleh Lin Suihao terlebih dahulu, diancam oleh mereka nanti, dia sudah berada di atas kapal, tidak mungkin ingin turun. Hati, Bai Yan mau tidak mau muncul rasa sedih, hati, Afan, hidup ini sudah ditakdirkan untuk kita, kuharap kau tidak menyalahkanku, matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kebencian. Dia berkata dengan getir di dalam hatinya, Lin Suihao, aku akan membalas dendam padamu sedikit demi sedikit atas penghinaanku. Lin Suihao masih tenggelam dalam sisa rasa yang tak ada habisnya, memegang Bai Yan di tangannya, tetapi juga membuat rencananya di dalam hatinya. Saya menenangkannya terlebih dahulu. Ketika saya memiliki kesempatan, saya menghapus semua video untuk melihat apa lagi yang dia ancam kepada saya. Meskipun pacar Bai Yan, Afang, adalah seorang programmer di sebuah perusahaan, dia mencintai pacarnya Bai Yan sangat. Ketika dia pulang kerja, dia selalu datang ke bawah grup Chu untuk menunggu Bai Yan, dan kemudian mereka pergi bekerja bersama. Hingga hari ini, Afghanistan masih menunggu Bai Yan seperti biasanya. Pada saat ini, Yu dan Sue bergegas turun ke bawah dan melihat Fang. Mereka tidak dapat menahan tawa. Oh, sendoknya sangat enak, tetapi orang-orang tidak menyukainya. Betul, apa gunanya tergila-gila? Kalau tidak punya uang, kamu tetap akan ditutupi topi hijau. Ya, mereka akan mengubah burung pipit menjadi burung phoenix. Topi hijau itu sangat kuat. Hahaha, Asue dan Ayu mencibir dan tertawa liar, seolah ingin melampiaskan depresi. Mereka, apa yang kamu bicarakan? Alfonso memandang mereka dengan heran. Ya, jika kami tidak mengatakannya, saya khawatir Anda akan selalu berada dalam kegelapan. Ahyu berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Pembuluh darah Ahfang pecah dan meraung, apa yang ditutupi topi hijau? Aku bukan pacarmu yang cantik. Aku bilang, karena kamu tidak punya uang, kenapa kamu mencari pacar cantik seperti itu? Sekarang,
pacar cantikmu sudah terlibat dengan ketua kita. Ya, itu benar-benar rubah centil. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya gadis yang murni bisa melakukan hal seperti itu. Ah Sue menyindir, Ah Sue, kalau kamu ingin mencari istri yang jelek, kenapa kamu mencari menantu yang cantik ke tempat tidur? Petik 2. Ya, hahaha. Ah Sue dan Ayu merasa sangat senang sambil tertawa. Afang berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia telah disambar petir dan kilat, dan seolah-olah dia telah dievakuasi dari hatinya. Dia hanya merasakan kekosongan dalam pikirannya, dan segala macam penderitaan mengalir deras seperti air pasang. Tidak mungkin, Bai Yan tidak akan melakukan itu padaku. Afang dengan erat menggenggam rambutnya dan perlahan-lahan meluncur ke bawah badan mobil. Sepertinya ada air mata di matanya, tapi tidak bisa mengalir. Mungkin di dalam hatinya, dia tidak percaya akan hal itu. Namun, pada saat ini, Afang melihat Bai Yan dan Lin Suihao keluar dari ruangan, berbicara dan tertawa satu sama lain, dan itu sangat manis. Afang yang baru saja pulih kembali terkejut. Dia ingin menemui Bai Yan dan bertanya mengapa dia sangat menginginkannya. Tapi sepertinya dia sudah terbebas dari seluruh kekuatannya. Dia sangat lembut sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Bai Yan jelas melihatnya, dan perasaan sakit tiba-tiba muncul di hatinya. Air mata hampir keluar dari matanya, tetapi dia terpaksa menahannya, dan kemudian melangkah maju ke arah Fang. Bai Yan datang bukan untuk menghibur Afang, bukan untuk bersimpati padanya, tapi untuk benar-benar putus dengannya. Berpikir bahwa Bai Yan tahu bahwa dia telah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Meski masih menyimpan Alfonso di hatinya, ia tak bisa memberikan harapan apapun padanya. Jika tidak, Afghanistan akan terkena dampaknya sendiri. Bai Yan sepertinya berkata sambil menangis, "Ah Fang, kita sudah selesai." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Namun, Ah Fang tiba-tiba memegangi kakinya dan berteriak dengan sedih, "Kenapa ini? Kenapa kamu mengatakan itu?" Bai Yan menyeringai dingin, "Jika kamu tidak punya uang dan kekuatan, aku hanya akan menderita jika aku mengikutimu. Aku sudah muak dengan ini." Bahasa Bai Yan seperti pisau tajam, menempel di hati Fang, membuatnya merasa gelap di depan matanya, namun tetap berdoa, "Apakah kamu sudah melupakan cinta kita selama bertahun-tahun ini? Cinta bernilai beberapa dolar, lepaskan." "Aku sudah melupakan semuanya," kata Bai Yan sambil menggigit giginya. "Bai Yan, kamu telah berubah. Aku tidak menyangka kamu menjadi tentara bayaran dan pemuja uang." Ah Fang meraung keras, "Ya, sudah. Siapa yang tidak ingin punya uang? Bisakah kamu memberikannya kepadaku?" "Tapi dia bisa memberikannya kepadaku." Bai Yan menunjuk ke Lin Suihao yang berdiri di sampingnya sambil tersenyum manis. "Bai Yan, dia berbohong kepadamu. Dia tidak bisa tulus kepadamu." Ah Fang terisak dan menangis. Lin Suihao dengan dingin tersenyum, "Nak, wanita ini sudah menjadi milikku, lepaskan." Ah Fang tiba-tiba menatap Lin Suihao dengan mata dingin. Nyala api di matanya sepertinya menelan Lin Suihao. "Kenapa kamu menatapku dengan mata seperti itu? Apa kamu tidak percaya padaku?" Lin Suihao tersenyum dan berkata, "Kamu adalah sutra murni, mengapa kamu berkelahi denganku? Mengapa kamu berkelahi denganku?" Lin Suihao tertawa terbahak-bahak, dengan tatapan menantang dan senyuman mendung, "Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa pacarmu pandai bermain, yang membuatku sangat keren. Aku benar-benar tidak tega memberikannya padamu, haha." Afang tiba-tiba menjadi hitam. Dia merasakan darahnya melonjak di dadanya. Untuk sesaat, dia marah. Dia dengan lembut melepaskan tangannya yang memegang Bai Yan dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur daging. Dalam hati Bai Yan, rasa kesedihan yang tiada taraf muncul. Rasa sakit yang tak tertandingi menusuk hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain berdiri dan pergi dengan marah. Alis Afan tahu kalau sudah berkerut rapat, dan matanya penuh amarah dan kesedihan. Untuk sesaat, dia seperti anak domba yang terluka parah, tidak punya tempat untuk melampiaskan, dan dia tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Kesedihan yang sangat besar mengalir deras dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kemudian amarah yang membara-membara, seolah-olah hatinya seharusnya terbakar, dan seolah menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Alfonso mengatupkan erat tenggorokannya, rasa sakit yang luar biasa, membiarkannya mati-matian menahan tangisnya, namun air mata tetap saja bercucuran.
Bai Yan, kamu jalang, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Rompi itu mengeluarkan api amarah dan melahap segala sesuatu di dunia. Alfonso berjalan di jalan dengan kesakitan, mengabaikan pejalan kaki dan arus kendaraan yang tiada henti. Dia membiarkan air mata yang serius mengalir seperti air pasang. Kesedihannya yang tak terbatas, seperti air pasang yang tiba-tiba menelannya dalam sekejap. Tidak hanya saat angin bertiup, ia juga menderu-deru dengan liar, seperti lolongan yang menyedihkan, seperti serigala lapar yang merajalela, berlari sembarangan, dan tiba-tiba melemparkan Alfang ke tanah. Tampaknya kebencian yang tak terbatas memancar dari pikiran dan perlahan mulai tumbuh di hati yang dingin. Mungkin cinta akan tumbuh di bawah sinar matahari yang hangat, tapi kebencian hanya bisa tumbuh perlahan di gua yang gelap dan dingin. Lin Suehao lah yang mengambil segalanya dariku. Bukankah dia kaya? Uang hanyalah nyawa. Apa masalahnya? Ah Fang berkata dengan sengit. Itu semua dia, itu semua Lin Suehao, itu semua dia. Ketika semua kebencian harus berkumpul, Kiki langsung menemui Lin Suehao. Ribuan anak panah, langsung ditembakkan. Jika Lin Suehao masuk ke tanah malapetaka, itulah hal yang membahagiakan. Kebencian merebut istri itu mematikan. Alfonso mengangkat mata sedihnya dan melampiaskan amarah dan kebenciannya pada angin. Lin Suehao, jika bukan karena kamu, Bai Yan akan selalu bersamaku, dan kita akan bahagia bersama. Tapi kamulah yang mengambil semuanya. Dan muridnya yang marah telah mengecil. Itu penuh dengan darah merah, dan tidak ada kekurangan yang suram dan masam. Lin Suehao, kamu mati, kamu mati. Titik. Afang berdiri di bawah gedung kelompok Chu, melupakan segalanya dan berdiri untuk waktu yang lama, tapi kebencian yang tak terbatas di hatinya yang dingin melahap tubuhnya seperti api yang berkobar. Dia tidak bereaksi sampai BMW Lin Suehao muncul. Dia melihat Lin Suehao membuka pintu mobil dan membantu Bai Yan keluar dari mobil. Pasangan dan cinta yang begitu serasi tentu menjadi ironi besar bagi Alfonso. Afang bergegas, seperti serigala, bergegas ke belakang kedua orang itu, berteriak, Lin Suehao, hentikan untukku. Dalam keadaan linglung, Lin Suehao berbalik dan melihat wajah Fang yang marah dan galak. Dia tersenyum dengan jijik, kenapa kamu lagi? Aku bilang kamu tidak pantas mendapatkannya. Kemana kamu pergi sekarang? Wajah Bai Yan juga dingin, dan dia berkata dengan keras, Afang, kamu pergi, jangan mengganggu, kita lagi, kita sudah berakhir. Sudah berakhir, ini belum berakhir. Afang tertawa getir, kamu akan menjadi kamu dan aku akan menjadi aku, dan kita akan baik-baik saja. Bai Yan berkata dengan sangat tidak berperasaan. Kamu dengar aku, nak, kamu telah dicampakkan. Aku telah melihat banyak orang seperti kamu. Jangan berpura-pura tidak bersalah. Jika kamu dicampakkan, terima saja kenyataan. Lin Suehao mengerutkan kening dan berpura-pura bersimpati. Tiba-tiba api kebencian berkobar hebat di hati Alfonso, dan mata Alfonso seakan menyala-nyala. Yah, kamu tidak yakin. Bocah bau, kamu miskin sama sekali. Mengapa kamu begitu tidak yakin? Lin Suehao tertawa dengan jijik. Lin Suehao, kamu mati. Afang meraung dan menyerbu dengan belati dingin yang bersinar. Wajah Bai Yanjing pucat, mulutnya terbuka lebar, tapi dia tidak berteriak. Afang menikam Lin Suehao dengan belati seperti cita gila. Lin Suehao juga kaget, namun, dengan tergesa-gesa, dia memegang tangan Fang. Lin Suehao melihat ujung pisaunya hanya berjarak setengah inci dari jantungnya. Untuk sesaat, dia berkeringat. Afang mendorong ke depan dengan keras, dan Lin Suehao mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Untuk sesaat, keduanya adalah pembuluh darah. Kemarahan Arab saling terkait, Jenderal Gila ingin membunuh Lin Suehao. Lin Suehao takut, tetapi juga tidak bisa membiarkannya berhasil. Bai Yan sangat ketakutan sehingga dia melihat mereka dan ingin meminta bantuan. Tapi saat itu sudah larut malam dan tidak ada seorang pun di alun-alun. Dia ingin membantu mereka, tapi dia tidak tahu siapa yang harus membantu. Kedua pria itu berusaha keras, tetapi Fang tidak berhasil untuk sesaat. Dalam kemarahan, dia menggigit lengan Lin Suehao dengan mulutnya. Lin Suehao menjerit kesakitan, dan kekuatannya meningkat begitu saja. Dia membalikkan sebuah Fang ke tanah, dan belati itu jatuh 1 meter di depan sebuah Fang. Afang berebut untuk meraih belati, tapi Lin Suehao menyerangnya dan bertarung dengannya. Bai Yan menangis panik, jangan berkelahi, tolong jangan berkelahi. Namun,
bagaimana mungkin kedua pria yang kehilangan akal sehat dalam berkelahi itu khawatir dengan tangisan Bai Yan. Pada saat ini, Afang dihancurkan ke tanah oleh Lin Suehao. Lin Suehao mengangkat tinjunya dan memukulnya dengan keras. Afang tidak melawan, tetapi mencoba meraih belati itu. Saat ini, dia hanya punya satu keinginan, yaitu membiarkan Lin Suehao mati. Sedikit demi sedikit demi sedikit, akhirnya belati itu ada di tanganku. Afang sangat gembira dan mengangkat belatinya untuk menikam Lin Suehao. Tapi karena adegan itu, persiapannya hilang, menusuk lengan Lin Suehao. Rao begitu, Lin Suehao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat Lin Suehao menikam dirinya sendiri lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang belati di tangannya. Afang, yang tidak mampu mengerahkan kekuatannya, belatinya dirampok oleh Lin Suehao. Lin Suehao mengarahkan belatinya ke arah Afang dan berkata sambil tersenyum dingin, "Kaulah yang ingin membunuhku." Melihat belati dingin itu, seorang Fang mau tidak mau merasakan rasa takut. Baru saja, dia berpikir ingin membunuh Lin Suehao. Tetapi ketika belati diarahkan padanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dorongan aslinya mengganggu pikirannya, dan dia sangat takut akan kematian. Lin Suehao memegang belati, tapi dia tidak menusuknya. Sebaliknya, dia tertawa pengecut, "Sama seperti kamu masih ingin membunuh orang. Jangan melihat dirimu di cermin." Afang menatap Lin Suehao dan bersenandung dengan dingin. "Suehao, letakkan belatinya, jangan impulsif." Bai Yan ketakutan dan teringat. "Panggil aku sayang, dan aku akan mengampuni dia kali ini." Lin Suehao jelas bermaksud menghina pihak Arab. Mata Afang kembali membara, dan meraung, "Bai Yan, kamu berani menelepon, aku akan mati di depanmu." Bai Yan ragu-ragu sejenak, "Tetapi jika tidak, aku mungkin akan menikamnya sampai mati." Lin Suehao tersenyum, "Bai Yan, jangan menangis. Ini mungkin satu-satunya jejak martabat yang menurut Argentina dimilikinya. Bai Yan, telepon." Lin Suehao meraung, "Jika kamu tidak ingin dia mati, panggil saja aku." Madu-madu. Di mata Bai Yan, air mata mengalir seperti hujan. Tolong biarkan dia pergi." Lin Suehao menyeringai 1 inci. "Sayang, tolong lepaskan dia." Bai Yan menggigit giginya dan mengatakannya dengan keras, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Fang meraung dan meraih tangan Lin Suehao untuk menikamnya. Lin Suehao terkejut dan segera berhenti, tapi Fang mencoba yang terbaik untuk menepinya. "Bai Yan, jika kamu masih ingat kebaikan kami, pergilah bersaksi untukku dan minta dia membayar nyawaku." Fang berkata dengan sengit. Lin Sue sangat terkejut. "Jika dia ditikam sampai mati, aku khawatir bahkan jika dia tidak membayar nyawanya, dia harus dipenjara selama beberapa dekade." Dia mencoba menarik belati itu kembali sejenak. Chu Feng dan bayangan melihat semua ini dari kejauhan dan tertawa dingin. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda dapat membantu Lin Suehao. Selama dia berhutang pembunuhan pada kita, kendalinya akan tetap ada di tangan kita. Jika Anda tidak mau mendengarkan kami, Anda tidak bisa melakukannya." Angin musim semi mendung dan tersenyum. "Yah, itu bagus." Haha, bayangan senyuman dingin, saat telapak tangan berputar, tiba-tiba aliran udara yang tak terlihat ke Lin Suehao melonjak di masa lalu. Lin Suehao mencoba menarik kembali belati itu, tetapi kali ini, dia didorong secara tidak dapat dijelaskan, dan bergegas maju dengan belati itu. Puff, adalah suara belati yang menembus asteris-asteris dan kemudian darah memercik ke wajah Lin Suehao. Lin Suehao bingung dan terengah-engah. Dia menatapnya sambil tersenyum, yang sangat aneh. Lalu dia mengalihkan pandangannya dan kehilangan napas. Lin Suehao dengan cepat melepaskan tangannya yang memegang belati dan bangkit dengan linglung. Ketika Bai Yan menatapnya dengan darah di wajahnya, seperti iblis yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, matanya menjadi gelap dan pingsan ke tanah. Lin Suehao gemetar ketakutan. Dia hanya merasa pikirannya seperti arus pendek, ruang kosong, dan kemudian dia tersandung untuk melarikan diri. Saat ini, 2 sosok muncul di depannya. Lin Suehao terkejut dan berjongkok di tanah. Tetapi melihat bahwa 2 orang di depannya adalah Tuan Afeng dan Tuan Ying yang bekerja sama dengannya, dia tidak dapat menahan nafas dan berkata, "Saya tidak bermaksud begitu, saya tidak bermaksud membunuh rakyat Suehao, tapi aku melihatmu menikam pria itu sampai mati dengan mataku sendiri." Chu Feng tersenyum. "Feng, jangan ungkapkan aku.
Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Lin Suehao jelas bingung dan berkata dengan panik. Suehao, kami tidak menginginkan uang, tetapi selama Anda membantu kami mengurus urusan kami selama setahun, saya jamin orang tidak akan mengetahuinya. Chu Feng tersenyum dengan niat baik. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Aku menjanjikan sesuatu padamu. Untuk menutupi kejahatannya, Lin Suehao sudah kehilangan akal sehatnya. Hanya saja yang aku ingin kamu lakukan itu sederhana. Chu Feng berkata sambil tersenyum tipis, selama kamu mencuri rencana kerja sama antara ayahmu dan grup Yuanda, aku berjanji tidak akan ada orang lain yang mengetahuinya. Untuk apa kamu menginginkan itu? Lin Suehao bertanya dengan heran. Untuk sesaat, dia sepertinya mengenal Ah Feng lagi. Kamu tidak perlu menanyakan hal itu. Kamu hanya perlu melakukannya. Saya tidak bisa melakukan itu. Grup Fuhua dan grup Yuanda bekerja sama sepanjang tahun. Jika kerjasama ini terganggu, grup Fuhua akan sangat terpengaruh. Lin Suehao dengan jelas memahami pentingnya periode ini. Ya, Yuanda adalah mitra terbesar Fuhua. Jika Yuanda tidak bekerja sama dengan grup Fuhua, semua investasi Fuhua akan rugi, dan saham Fuhua akan turun tajam. Haha, kamu bilang itu membuat ketagihan. Chu Feng tersenyum bangga, seolah-olah hari itu telah tiba. Aku tidak bisa melakukan itu. Lin Suehao menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Chu Feng berkata dengan dingin, jika Anda tidak setuju, pembunuhan Anda tidak hanya akan segera diketahui oleh polisi, tetapi pemerkosaan Anda terhadap Bai Yan juga akan dipublikasikan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya akan kehilangan reputasi Anda, tetapi juga akan segera dijatuhi hukuman mati. Ketika Lin Suehao mendengar pidato itu, dia merasa seperti disambar petir. Yang dia rasakan hanyalah ketidakberdayaan, dan matanya hitam. Keringat dingin Douda mengalir di pipinya. Hukuman mati, saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati. Pikiran Lin Suehao sangat sibuk, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Feng, dengan dingin berkata, itu kamu, itu semua dirancang olehmu, kamulah yang menjebakku. Ya, aku merancang segalanya. Chu Feng mencibir, jika kamu tidak ingin mati sekarang, kamu hanya bisa mendengarkanku, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saya tidak bisa melakukan itu, Tapi Lin Suehao merasa putus asa. Jika aku melakukan itu, ayahku tidak akan pernah memaafkanku. Dia tidak akan pernah memaafkanku. Lin Suehao, bahkan jika kelompok Fuhua terkejut, bagaimana jika ayahmu membencimu? Setidaknya kamu bisa hidup. Nada bicara Chu Feng tiba-tiba meningkat dan berkata, tetapi jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kamu akan mati. Pada saat itu, bukan hanya ayahmu yang tidak akan memaafkanmu, tetapi orang-orang di seluruh dunia akan menyodokmu dan memarahimu, kamu karena menjadi pemerkosa dan pembunuh. Dengan cara ini, bukankah ayahmu sedih dan ibumu sedih? Haha, aku khawatir bahkan jika kamu mati, tidak ada yang akan menitikkan air mata untukmu. Kata-kata Chu Feng, seperti pisau, menusuk hati Lin Suehao satu demi satu. Lin Suehao merasa putus asa, tapi dia tidak punya pilihan. Seperti yang dikatakan Chu Feng, meski ia telah menghancurkan kerjasama antara grup Fuhua dan grup Yuanda, setidaknya ia bisa hidup. Bagaimana menurutmu? Jika saya tidak setuju, saya akan menelepon polisi sekarang, bahkan di tengah malam. Saya khawatir polisi akan tiba dalam waktu kurang dari setengah jam. Chu Feng terus mendesak, selangkah demi selangkah. Aku. Lin Suehao dengan susah payah menjambak rambutnya, seolah-olah membuat banyak tekad secara umum, berkata, saya berjanji. Haha, Chu Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Suehao, orang yang mengetahui kejadian terkini adalah seorang pahlawan. Dengarkan saja aku, kamu masih populer dan seksi. Haha, wajah Lin Suehao pucat seperti kertas. Dia tahu bahwa dia telah terperangkap di tangan mereka. Tidak mungkin untuk tidak bergerak maju. Bayangan, tangani adegan itu. Chu Feng mengatur dengan dingin. Petik 2. Bagaimana dengan Bai Yan? Dia tidak punya nilai guna sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun Bai Yan tahu pentingnya sesuatu, dia akan tetap tutup mulut. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, Lin Suehao terkejut dan berkata, dia memiliki bukti di tangannya. Dia akan melaporkanku.
Chu Feng memandang Lin Suihao dengan dingin dan tersenyum licik, ini sangat bagus. Kami memegang kartu truf Bai Yan di tangan kami. Saya tidak khawatir Anda tidak akan mendengarkan kami. Lin Suihao segera jatuh ke tanah seperti bola. Suihao, saya beri waktu 3 hari. Jika saya tidak dapat melihat rencananya dalam 3 hari, saya tidak akan terkejut. Chu Feng mengancam Lin Suihao dengan keras. Lin Suihao mengangguk berulang kali, oke, saya berjanji. Lin Suihao kembali ke rumah lagi. Memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini, dia masih takut. Dia berpikir jika dia tidak mengikuti kata-kata Chu Feng, dia akan mati. Lin Suihao masuk begitu saja ke ruang kerja Lin Guodong. Namun, Lin Suihao merasakan persetujuan dan rencana macam apa-apakah di sana. Lin Suihao, seperti pencuri, terengah-engah ke kamarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa hal sepenting itu harus disimpan di grup Fuhua dengan aman. Jika dia ingin mendapatkan benda itu, dia harus mendapatkan kunci berangkasnya. Memikirkan segalanya, bolak-balik sampai subuh, tapi juga tidak nyaman tidur, mau tidak mau bangun pagi. Keluar dari pintu, datang ke kamar orang tua, hanya mendengar suara Ni. Lin, Guodong, bangun pagi-pagi sekali, jangan tidur. Perusahaan ada rapat penting hari ini, yang menentukan perkembangan grup dalam 5 tahun ke depan. Saya harus memperhatikannya, Lin Guodong berkata sambil mengenakan pakaian. Yah, ingatlah untuk sarapan. Nyonya Lin mengingatkan saya. Jadi begitu, Lin Guodong selesai dan berjalan keluar pintu. Mendengar suara langkah kaki, Lin Suihao dengan cepat mengelak, mengira ayahnya berkata ada pertemuan penting untuk memutuskan perkembangan 5 tahun grup Fuhua, yang harus terkait dengan grup Yuanda. Ini adalah kesempatan, saya akan memanfaatkannya, Lin Suihao berkata dalam hatinya. Melihat Lin Guodong menuruni tangga, Lin Suihao segera melanjutkan, ayah, pagi sekali hari ini. Lin Guodong memandang Lin Suihao dengan ramah dan berkata, menjadi ketua dewan berbeda. Setiap hari semakin cepat, yah, ada banyak hal yang menunggu untuk saya lakukan. Saya tidak dapat melakukannya tanpa bangun pagi. Lin Suihao tersenyum tidak tulus, ini anakku yang baik, kata Lin Guodong sambil menepuk bahu Lin Suihao. Lin Suihao sangat malu di dalam hatinya, dan dia ingin sekali jika dia benar-benar mendapat penghargaan dari ayahnya, itu akan baik, tetapi dia punya tujuan. Lin Suihao tersenyum simpatik dan pergi membukakan pintu untuk Lin Guodong. Ketika Lin Guodong melihat putranya begitu peka sekarang, dia sangat senang dan mulai tertawa, jadi dia melangkah untuk naik bus. Lin Suihao tiba-tiba tergerak dalam hatinya dan berkata, ayah, kamu sibuk untuk sementara waktu. Suihao tidak belajar banyak darimu. Hari ini, aku ingin belajar lebih banyak darimu. Lin Suihao jarang mengemukakan persyaratan pembelajaran. Tentu saja, Lin Guodong sangat gembira dan tertawa, ada pertemuan penting hari ini. Anda dapat mendengarkannya bersama saya. Ini akan sangat membantu Anda di masa depan. Terima kasih ayah. Lin Suihao mencapai tujuannya, dan kemudian dia berkata, ayah, saya akan menjadi sopirmu hari ini. Lin Guodong mengangguk puas dan berkata, Bing meminta izin hari ini. Saya akan menyetir sendiri. Lin Suihao menyalakan mesin dan pergi. Lin Guodong dan putranya jarang mengalami adegan sehangat itu. Untuk sesaat, mereka bergembira dan berkendara bersama ke gedung Fuhua. Lin Suihao mengikuti Lin Guodong sepanjang waktu dan datang ke ruang konferensi. Tepat pukul 9, Dewan Direksi telah tiba. Lin Guodong melambaikan tangannya dan meminta semua orang duduk. Dia berkata, tujuan memanggil Anda ke sini hari ini adalah untuk bekerja sama dengan Yuanda setiap 5 tahun sekali. Tentu saja, seperti yang kita semua tahu, Yuanda adalah mitra terbesar kami dan selalu saling menguntungkan. Saya sangat senang dengan kerja kerasnya. Atas usaha rekan-rekan semua, kami telah melakukan rencana bisnis yang sangat indah kali ini. Saya yakin Yuanda akan sangat puas. Petik 2. Mereka semua memberikan pidato dan saran. Lin Suihao sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan buku perencanaan ke tangannya. Setelah 2 jam pertemuan, Lin Suihao tidak mendengar sepatah kata pun. Ketika pertemuan selesai, Lin Suihao masih linglung. Suihao, Lin Guodong duduk di depannya dan berkata, hari ini adalah panen. Lin Suihao terkejut dan dengan cepat menjawab, ada panen, tentu saja ada panen. Senang rasanya mendapatkan sesuatu. Lin Guodong mengangguk. Memikirkan pentingnya proyek ini, Lin Suihao bertanya, ayah,
apakah kehebatan begitu penting bagi kami? Tentu saja Yuanda adalah mitra terbesar kami. Sekali Yuanda tidak bekerja sama dengan kami akan kehilangan banyak sumber daya investasi. Dengan cara ini, saham grup Fuhua akan turun jika kami tidak dapat menemukan mitra dengan kekuatan yang sama, seperti Yuanda pada waktunya. Grup Fuhua kemungkinan besar akan menghadapi risiko kebangkrutan karena lesunya harga saham. Ah, serius sekali. Lin Suehao sangat terkejut dan khawatir sejenak. Tentu saja, selama ini Yuanda dan kami bekerja sama untuk saling menguntungkan. Lin Suehao tidak bisa tidak bertanya-tanya, Suehao, mengapa kamu menanyakan ini? Tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Lin Suehao berkata dengan hati bersalah. Baiklah, Ketua Dewan hari ini, Tuan Cheng, akan datang. Setelah negosiasi kita dan penandatanganan rencana tersebut, kerja sama kita akan berlaku. Lin Guodong berkata dengan ringan. Apakah kita semua akan bernegosiasi hari ini? Lin Suehao tidak menyangka segalanya akan terjadi begitu cepat. Dia bertanya dengan heran. Tentu saja, Lin Guodong mengangguk. Benar saja, sekitar jam 3 sore, Lin Suehao melihat ayahnya memasuki ruang konferensi bersama Ketua Yuanda. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Mereka berkeliaran di luar pintu, seperti semut di panci panas, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Lin Suehao bingung, dia melihat seorang gadis rahasia keluar dari ruang pertemuan dengan tergesa-gesa. Lin Suehao segera menindaklanjuti dan berkata, ada apa dengan ayahku dan Cheng Dongdan? Xiao Zhang, sang seniman rahasia, berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lin benar-benar berbakti. Dia sangat peduli pada Dong Lin. Jangan khawatir, semuanya berjalan baik, biarkan saya mendapatkan rencananya. Selama Cheng Dong melihatnya tidak ada masalah, dia akan menandatanganinya. Lin Suehao mengangguk dan tidak bisa berhenti memikirkan segalanya. Dia melihat Xiao Zhang pergi ke sebuah ruangan, dan sekolah menunjukkan bahwa itu adalah arsip. Lin Suehao merasa gugup sejenak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Karena tergesa-gesa, dia tiba-tiba mengetuk pintu. Xiao Zhang hendak membuka brankas. Ketika dia mendengar ketukan itu, dia berhenti. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Lin Suehao dan berkata sambil tersenyum, ada apa dengan Tuan Lin? Lin Suehao berkata sambil tersenyum tipis, ayahku baru saja berkata kepadaku bahwa masih ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan dengan Tuan Cheng. Ayo pergi dan tunggu, lalu kembali lagi untuk mendapatkan rencananya nanti. Xiao Zhang memandang Lin Suehao dengan curiga. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Lin Suehao berkata sambil tersenyum, cepat pergi. Bagaimana aku bisa bicara omong kosong tentang hal sepenting itu? Xiao Zhang mengira Lin Suehao adalah putra Dong Lin. Dia khawatir tentang sesuatu. Jadi dia tersenyum manis dan pergi. Lin Suehao melihat ke kiri Xiao Zhang, dengan cepat menemukan ruang pencetakan, dan kemudian memanfaatkan kurangnya perhatian orang-orang untuk secara diam-diam mencetak rencana, tetapi rencana ini hanya memiliki sampul, dan di dalamnya semua kertas putih. Lin Suehao melakukan semua ini, bersembunyi di kegelapan, tetapi melihat Xiao Zhang bergegas keluar dan bergumam, saya mendengar bahwa tuan muda dari keluarga Lin tidak dapat diandalkan. Ternyata dia sangat dapat diandalkan, dan saya dihukum. Petik 2. Zhang kecil masuk ke ruang arsip, membuka brankas, mengeluarkan rencananya, dan bergegas keluar pintu. Mungkin saya sedang terburu-buru, tetapi saya tidak menemukan orang di depan saya. Tiba-tiba aku menabraknya, lalu jatuh ke tanah dalam kegelapan. Siapa yang tidak punya mata? Xiao Zhang menegur, tapi ketika dia mengangkat matanya untuk melihat, di mana ada orang di depannya, mau tak mau dia diam-diam berpikir, menabrak hantu saja tidak akan menjadi. Melihat bahwa rencananya masih ada, mau tak mau aku segera memegangnya. Berpikir bahwa Tuan Lin sedang menungguku, aku tidak bisa menundanya. Jadi saya segera bangun dan pergi ke ruang pertemuan. Kenapa lama sekali? Lin Guodong sedikit mengangkat alisnya. Aku baru saja jatuh. Xiao Zhang melaporkan dengan jujur. Tidak apa-apa, karena buku rencananya ada di sini, penting untuk membacanya terlebih dahulu. Cheng Dong, ketua grup Yuanda, berkata. Ya, Lin Guodong berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan? Berikan rencananya pada Cheng Dong. Ya, Xiao Zhang mengangguk cepat dan memberikan rencananya kepada Dong Cheng. Begitu Tuan Cheng membuka rencananya, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Setelah beberapa putaran,
dia melihat selembar kertas putih. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berkata dengan marah, "Tuan Lin, apakah kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun? Saya tidak menyangka Anda akan membodohi saya seperti itu."